Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini masih ditemani oleh Bapak Fatah, akan mengangkat atau membahas terkait dengan cahaya Allah atau nurullah. Kita selalu seringkali mengatakan alhamdulillah, seringkali mengatakan dia ganteng, seringkali melakukan pujian-pujian lah, intinya seperti itu, baik kepada makhluk maupun kepada Allah. Dalam teorinya, puji itu ada 4. Yang pertama, pujian Allah kepada Allah. Seperti dalam surat Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi abdihi. Pujian Allah kepada Allah. Yang kedua, ada pujian Allah kepada makhluk, seperti halnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah, seperti halnya kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Yang keempat, pujian makhluk kepada makhluk, seperti halnya kita melihat binatang, kemudian melihat hewan, tumbuhan, kemudian memuji kebesaran Allah, kemudian kita melihat perempuan yang cantik, kemudian kita melihat apapun yang terkait makhluk kita puji. Itu adalah pujian makhluk kepada makhluk. 4 struktur pujian ini sebenarnya semuanya milik Allah. Jadi pujian Allah kepada Allah milik Allah, pujian Allah kepada makhluk milik Allah, pujian makhluk kepada Allah milik Allah, dan pujian makhluk kepada makhluk juga milik Allah. Kemudian apa kaitannya dengan nur Allah? Jadi begini, saudaraku. Yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah nur. Dari nur itu, dari cahaya itu, kemudian Allah menciptakan surga, malaikat, dan ruh. Nah, karena sifat hamidnya Allah, jadi sifat hamid itu bisa kita maknai sebagai satu kebesaran Allah, satu keagungan Allah, bahwa Allah yang mengawali dan Allah lah yang mengakhiri dan Allah lah yang memiliki keterpujian yang sangat agung. Jadi kalau Rahman Rahim itu terbatas pada makna Rahman, kasih dan sayang, tetapi kalau keterpujian itu menyeluruh segala aspek gitu loh. Jadi hamid itu merupakan satu kata yang maknanya menyeluruh untuk segala aspek. Nah, sifat hamid Allah, sifat keterpujian Allah itu melingkupi segala hal. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Rasulullah Muhammad SAW yang di dalamnya yang merupakan bentuk dari hamidnya Allah itu ada pada diri Muhammad. Jadi sifat hamidnya Muhammad itu merupakan bentuk dari hamidnya Allah. Hamidnya Allah itu ada pada diri Muhammad sehingga Muhammad juga hamid. Hamidnya Allah itu ada pada Adam sehingga Adam menjadi hamid. Karena begini, Muhammad itu sosok, tapi hamid itu sifat. Sehingga kalau sosok itu terbatas oleh waktu, tetapi sifat itu tidak. Jadi hamidnya Allah itu
mencakup, melingkupi segala aspek, melingkupi keseluruhannya. Ada pada Rasulullah, ada pada Adam, ada pada Idris, ada pada Nuh, ada pada pohon, ada pada binatang, ada pada kita semua. Jadi Nurullah merupakan Nurullah itu kemudian dijelmakan melalui sifat hamidnya Allah pada semua aspek kehidupan kita di jagat raya ini. Tidak hanya manusia, tidak hanya malaikat, iblis, setan, dan juga jin, semuanya itu mendapatkan hamidnya Allah. Jadi yang ada itu Nurullah, bukan Nur Muhammad. Nurullah yang ada pada Muhammad itu merupakan eksistensi dari hamidnya Allah, sehingga Muhammad memiliki sifat hamid. Nurullah yang ada pada Adam, sifat hamidnya Allah atau hamidnya Allah pada Adam itu menjadikan Adam menjadi hamid. Jadi Nur Muhammad itu tidak ada. Yang ada adalah Nurullah atau sifat hamidnya Allah yang tertanam pada semua makhluknya. Jadi semua aspek ada semua aspek itu ada sifat hamidnya Allah. Kalau tidak ada, tidak mungkin bisa berjalan, tidak mungkin bisa jagat raya ini tidak mungkin bisa eksis. Karena salah satu hamidnya Allah itu adalah izin. Maksudnya begini, kebaikan dan keburukan itu semua atas izin Allah. Bedanya kalau kebaikan mendapatkan barokah atau ridho, kalau keburukan dengan izin tapi tidak ridho. Dua-duanya merupakan bentuk dari hamidnya Allah. Karena kalau Allah tidak hamid, tidak ada keluar izin itu. Jadi segala eksistensi di jagat raya ini merupakan hamidnya Allah sebagai bentuk representasi dari Nurullah itu. Jadi Nurullah itu kemudian menjadi bermanifestasi dalam hamidnya Muhammad gitu. Hamidnya Allah yang ada pada Nabi Muhammad menjadikan Muhammad hamid. Hamidnya Allah yang ada pada Kanjeng Sunan Kalijaga menjadikan Kanjeng Sunan Kalijaga hamid gitu. Jadi hamid itu sifat hamidnya Allah yang ditanamkan atau yang diberikan kepada setiap orang itu menjadikan orang itu hamid. Tinggal nanti bagaimana manusianya, apakah akan mengikuti itu atau tidak. Nah, jadi selama ini kalau ada yang mengatakan bahwasanya tidak akan aku ciptakan, seandainya Muhammad tidak ada, Nur Muhammad tidak ada, tidak akan aku ciptakan alam dan seisinya. Sebenarnya Nur Muhammadnya tidak ada. Yang ada adalah Nur hamidnya Allah gitu loh. Nurullah itu adalah bentuk dari Nur hamidnya Allah. Jadi Nur Muhammad tidak ada, yang ada adalah sifat hamidnya Allah. Nah, sifat hamidnya Allah ini dimanifestasikan untuk segala aspek kehidupan, untuk seluruh eksistensi kehidupan. Ada pada mulai dari Adam sampai kepada kita itu ada. Jadi Nur Muhammad tidak ada, yang ada adalah Muhammad yang hamid sebagai akibat dari adanya sifat hamid Allah pada Muhammad. Nur Muhammad tidak ada, yang ada adalah Nur Allah yang berupa sifat hamid Allah yang terdapat dalam diri Muhammad. Nur Adam tidak ada, yang ada adalah sifat hamidnya Adam sebagai bentuk atau sebagai manifestasi dari sifat hamidnya Allah pada diri Adam. Nurullah Allah turunkan kepada Adam, kepada Idris, Nuh, semua sampai kepada kita semua. Jadi tidak ada Nur Muhammad, aslinya tidak ada. Yang ada adalah Nurullah, sifat hamidnya Allah. Itu terkait dengan Nur Muhammad ya, karena selama ini yang saya juga sering mendengar bahwasanya segala eksistensi dari jagat raya ini disandarkan atau dipokokkan kepada Rasulullah SAW. Saya bukan anti Rasul, tidak, sama sekali tidak. Tapi kami ingin meluruskan bahwasanya Nur Muhammad tidak ada. Yang ada adalah Nurullah.
Nurullah itu kemudian bermanifestasi dalam bentuk, Nurullah itu merupakan bentuk dari hamidnya Allah yang kemudian ada pada diri Nabi Muhammad, sehingga Muhammad memiliki sifat hamid, sehingga Adam memiliki sifat hamid, sehingga Sulaiman memiliki sifat hamid. Jadi sifat keterpujian ini, baik keterpujian dari Allah, sifat keterpujian ini menjadi menjadi penggerak, menjadi semacam manifesto lah dalam jagat raya ini. Itu melingkupi semua makhluk. Demikian terkait dengan Nur Muhammad. Jadi tidak ada Nur Muhammad, yang ada adalah Nurullah. Muhammad bukanlah cahaya di atas cahaya, karena cahaya di atas cahaya hanyalah Allah. Ini yang perlu diluruskan. Tidak ada Nur Muhammad, dan Muhammad bukanlah cahaya di atas cahaya, karena cahaya di atas cahaya hanyalah Allah. Jadi insya Allah lain waktu mungkin bisa saya tambahkan lagi ya. Demikian terkait dengan Nurullah, dengan sifat hamid Allah yang kemudian Allah tanamkan, kemudian Allah berikan kepada setiap makhluk dari mulai Adam sampai saat ini, yang menjadikan makhluk itu apakah mau terpuji atau tidak, apakah makhluk itu mau berbuat baik atau tidak, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Demikian, terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.